Kontrak hanya diperpanjang 6 bulan, Sintayong tak sabar nantikan laga besar timnas Indonesia berikutnya. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mengaku tak sabar menantikan laga besar berikutnya untuk skuad Garuda setelah menghadapi Argentina pada FIFA Matchday. Timnas Indonesia memang sebelumnya menghadapi Argentina dalam laga FIFA Matchday Juni ini. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023, itu memang menjadi milik Argentina. Sebab tim asuhan Sintayong harus menelan kekalahan 0-2 dari Argentina. Meski tim Merah Putih menelan kekalahan dari Argentina, pelatih asal Korea Selatan tersebut cukup puas dengan penampilan anak asuhnya. Ia menilai Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan telah menunjukkan penampilan terbaiknya melawan tim juara Piala Dunia 2022. Bahkan mental skuad Garuda dinilai mengalami peningkatan saat melawan tim peringkat 1 dunia tersebut. Namun, setelah mendampingi tim Merah Putih menghadapi Argentina, Sintayong pun mengaku tak sabar ingin bisa mendampingi timnas Indonesia dalam laga besar berikutnya. Padahal pelatih berusia 53 tahun tersebut tak memiliki sisa waktu banyak dalam menukangi timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut sebenarnya kontraknya akan habis pada Desember tahun 2023. Akan tetapi, karena timnas Indonesia akan tampil di Piala Asia 23 yang berlangsung di Qatar, pada Januari-Februari tahun 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun memperpanjang kontrak Sintayong menjadi jangka pendek. Kontrak tersebut hanya diperpanjang selama 6 bulan. Hal ini karena timnas Indonesia akan tampil di ajang Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu kontrak jangka pendek diberikan dengan harapan timnas Indonesia bisa melakukan persiapan dengan baik. Namun, walaupun kontraknya tersisa tak begitu banyak, Sintayong ternyata masih berharap bisa mendampingi timnas Indonesia dalam menjalani pertandingan besar tahun depan. Seperti diketahui, PSSI memang mengaku siap mendatangkan tim-tim besar seperti Argentina setiap tahunnya. Meski belum diketahui kapan tepatnya timnas akan menghadapi tim besar lagi. Akan tetapi, Sintayong mengaku siap menunggu laga besar tersebut pada tahun depan. Padahal ia hanya memiliki kontrak jangka pendek selama 6 bulan. Apabila sesuai kemungkinan kontrak Sintayong benar-benar berakhir bersama timnas Indonesia pada Juni tahun 2024. Melihat situasi itu, bisa saja laga Big Match timnas Indonesia digelar setelah Sintayong berakhir kontraknya. Namun, sepertinya itu tak berpengaruh banyak buat pelatih asal negeri ginseng tersebut. Menunggu Big Match tahun depan, tulis Sintayong sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya. Lebih lanjut, Sintayong mengaku ingin bisa merasakan ada pertandingan besar lagi ke depannya karena memang memiliki pengaruh besar untuk tim. Pria yang akrab disapa STY itu mengaku bahwa pertandingan melawan Argentina membuat para pemain timnas Indonesia menunjukkan levelnya. Bahkan dengan melawan tim berpengalaman seperti Argentina membuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan semakin meningkat. Para pemain mendapatkan pengalaman bagus dan tentu ini bisa menjadi modal baik ke depannya. Apalagi skuad Garuda diharapkan bisa berbicara banyak di ajang internasional ke depannya. Pertandingan melawan Argentina kali ini menjadi bantuan besar dari segi pengalaman bagi para pemain kita, lanjut STY. Sekadar informasi, timnas Indonesia memang bakal menjalani ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk babak kualifikasi pertama bakal berlangsung pada 9-17 Oktober tahun 2023, kemudian apabila tim asuhan STY lolos, mereka berhak tampil di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua pada 16-21 November tahun 2023. Setelah itu, timnas bakal langsung fokus ke Piala Asia 2023 yang bakal berlangsung pada 12 Januari-10 Februari tahun 2024. Timnas Indonesia disebut naik kelas, Erick Thohir bela pemain naturalisasi yang tampil tak sesuai harapan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui bahwa Timnas Indonesia sudah naik kelas, meski ada beberapa catatan agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Seperti diketahui, seusai Timnas Indonesia menjalani laga FIFA Matchday melawan Argentina banyak media asing yang ikut menyoroti.
Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023, itu skuad Garuda memang kalah 0-2. Akan tetapi, tim asuhan Sintayong mendapat banyak sorotan dari media dalam negeri maupun asing. Pada laga tersebut Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan dipuji karena tampil pantang menyerah hingga akhir pertandingan. Dengan penampilan tersebut banyak yang menyebut skuad timnas Indonesia sudah naik kelas. Apalagi banyak pemain timnas Indonesia yang memang berkarir di luar negeri. Dalam laga melawan Argentina saja, beberapa pemain yang berkarir di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze, Pratama Arhan, Tokyo Verdy, Asnawi Mangkualam, Jeonnam Dragons. Selain mereka terdapat juga beberapa pemain keturunan dan pemain naturalisasi. Pemain keturunan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia yakni Elkan Bagnot, Ipswich Town. Kemudian terdapat beberapa pemain naturalisasi yang juga tengah berkarir di luar negeri seperti Sain Patinama, Viking FK, Rafael Struijk, Ado Den Haag, dan Ivar Jenner, FC Utrecht. Melihat skuad Garuda yang tampil dalam melawan Argentina dengan sebagian banyak yang bermain di luar negeri tentu saja menunjukkan kualitas Indonesia. Erick Thohir bahkan mengakui tim Merah Putih saat ini Indonesia memang sudah naik kelas. Ya alhamdulillah kalau dari 11 pemain tim hampir semua bisa main di Eropa, ya berarti naik kelas, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com. Menurutnya memang banyak pemain timnas yang saat ini berkarir di luar negeri. Tentu saja ini menjadi hal bagus karena dengan banyaknya pemain berkarir di luar negeri pengalaman pun bisa didapatkan. Kualitas pemain pun mengalami peningkatan, sehingga saat kembali ke timnas Indonesia level tim pun meningkat. Kan kita ada Marcelino yang main di sana, Eropa, ada Pratama Arhan dan Asnawi yang main di Jepang dan Korea Selatan, kata Erick Thohir. Namun, mantan Presiden Inter Milan itu tak hanya membahas beberapa pemain yang main di luar negeri saja. Ia juga menyinggung soal beberapa pemain naturalisasi yang memang belum bisa tampil maksimal dalam laga lawan Argentina. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut berbicara soal beberapa pemain naturalisasi yang memang memiliki catatan. Untuk Rafael dan Ivar memang telah tampil bagus dan menyatu dengan tim. Akan tetapi, dalam laga melawan Argentina salah satu pemain naturalisasi menjalani debutnya. Sain Patinama akhirnya menjalani debutnya setelah proses naturalisasi yang panjang. Berbeda dengan Sandy Walsh yang memang belum bisa debut pada FIFA Matchday kali ini. Ini terjadi karena Sandy mengalami cedera saat latihan, sehingga ia harus fokus pada pemulihan. Namun, yang mendapat sorotan yakni Sain Patinama yang dinilai belum bisa menyatu dengan para pemain lain. Bahkan pemain asal klub Norwegia Viking FK tersebut dinilai masih cukup grogi untuk bermain dengan timnas Indonesia di depan publik besar. Sebagaimana diketahui, supporter memenuhi Stadion GBK untuk memberi dukungan timnas Indonesia. Mengenai ini, Erick Thohir membela Sain Patinama. Menurutnya penampilan Sain memang belum lepas tak hanya karena baru debut dengan timnas saja. Akan tetapi, menurut Erick karena Sain memang masih belum dalam kondisi terbaiknya. Sain Patinama sebelumnya mengalami cedera dan saat melawan Argentina memang masih 60% kondisinya. Untuk itu, Erick minta publik agar tidak membuli Sain Patinama yang memang belum memberikan penampilan terbaiknya. Ada beberapa yang senior juga Sandy Walsh dan Sain Patinama, kata pria berusia 53 tahun tersebut. Untuk Sain kemarin masih cedera sepertinya, dia baru 60% kemarin, jadi jangan dibully dulu, namanya cedera, ya kita beri kesempatan dulu kan nanti juga ada rotasi, tuturnya. Untuk itu, alih-alih mengkritik pemain naturalisasi, ia meminta semua pihak untuk menunggu, apalagi timnas Indonesia juga dinanti agenda padat dari kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga Piala Asia 2023 nanti. Kode misterius Justin Hubner setelah laga Timnas Indonesia vs Argentina, berharap kesempatan kedua?
Pemain muda Wolves, Justin Hubner seolah melempar kode ingin melanjutkan proses naturalisasi usai mengunggah Instastory setelah laga Timnas Indonesia vs Argentina. Justin Hubner mengunggah sebuah foto dirinya memakai jersey Timnas Indonesia pasca laga Timnas Indonesia vs Argentina pada Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Dalam momen itu, Hubner mengenakan ban kapten dengan nomor 30. Ia membubuhkan emoji tangan berbentuk hati. Sebelumnya, Justin Hubner juga aktif memberi komentar pada akun Instagram pemain-pemain Indonesia lainnya. Beberapa yang dikomentari Justin Hubner adalah Ivar Jenner, Mark Klok dan Rafael Struijk. Mungkinkah ia sedang mengkode agar bersedia membela timnas Indonesia? Sebelumnya, PSSI tak melanjutkan proses naturalisasi Justin Hubner karena sebab yang tadi dijelaskan lebih rinci. Exco PSSI, Arya Sinulinga mengatakan ada permintaan Justin Hubner yang tak bisa dipenuhi PSSI. Jadi kami tidak melanjutkan untuk melakukan naturalisasi terhadap Justin Hubner, kata Arya Sinulinga di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 17 April tahun 2023. Ini karena adanya permintaan dari pihak Justin Hubner yang tidak bisa kami penuhi, tambahnya. Sementara itu, orang yang sempat membantu proses naturalisasi Justin Hubner, Hassani Abdul Ghani mengatakan keputusan ini membuat sedih kedua pihak, yakni PSSI dan Justin Hubner sendiri. PSSI kecewa pasti, Justin Hubner sedih jelas, kata Hassani dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Mengapa batal? Tidak semua kesepakatan or ketidaksepakatan harus dibuka ke publik. Saling jaga relasi dengan baik adalah bagian dari etika organisasi. Mungkin tidak sepakat saat ini, bisa jadi suatu saat nanti ada peluang lagi. Mengalir aja, tidak ada pihak yang sakit hati, termasuk penggemar timnas tentunya Garuda, tetap di dadaku, tambahnya. Patutkah Justin Hubner diberi kesempatan kedua untuk meneruskan naturalisasi yang sebelumnya tak menemui kesepakatan? Saat ini, Kemenpora mendorong cabur-cabur tertentu melakukan naturalisasi ketika memiliki keturunan dengan pengangkatan Hamdan Hamedan sebagai staf ahli khusus diaspora. Kedepan, kami mendorong bahwa untuk naturalisasi atau kami menarik pemain diaspora itu kami ingin mendorong dengan yang benar-benar yang memiliki keturunan, kata Menpora RI, Dito Aryo Tejo. Jadi, hari ini sudah ada saya mengangkat satu sosok tenaga ahli Menpora yang khusus untuk diaspora, Hamdan Hamedan, dan sedang mengumpulkan database seluruh potensi cabang olahraga yang memiliki warga-warga keturunan di luar sana dan berkiprah di sana, kita tarik untuk bisa mendukung timnas Indonesia di seluruh cabang olahraga, tambahnya.